Shalom Bapak Ibu dan saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Ketemu lagi kita di Doa Pagi Online. Hari ini kita bersama dengan Feni nih. Sudah lama nih nggak ketemu. Gimana Fen, kabarnya Fen? Baik, Oh baik ya, luar biasa ya. Sudah lama. Dan juga dibantu oleh Singgi main musik. Dan Ibu Eta. Nah, seperti biasa saya juga, kita senang sekali bisa melayani Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan melawat kita dengan luar biasa. Karena ibadah yang kita jalankan hari ini, biarkan Roh Kudus yang berkarya, biarkan Roh Kudus yang beracara. Sehingga pada saat kita menyanyikan penyembahan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu, Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita datang kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
yang mengalir di hatiku sebagai hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu terjadi buat kami semua. Kami diberi kesehatan, kami diberikan kelimpahan apa yang kami makan dan minum. Semua karena kemurahan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami izinkan Engkau untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada. Pada saat kami menyembah Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada firman yang boleh tertanam dalam hati kami. Pagi hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Eta. Silakan Bu Eta. Terima kasih Pak Pin. Ya, salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita buka Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang di rumah bisa buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema untuk bulan November yang diberikan oleh Bapak Gembala di G2M, bahwa masa depan dipersiapkan Tuhan bagi kita. Saya aminin tema ini. Pagi ini saya memberi judul dari sharing firman Tuhan, pohon ara yang tumbuh di kebun anggur.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Yesus sering menyampaikan firman Tuhan dengan memberikan perumpamaan. Nah, salah satunya adalah mengenai pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggur. Tujuannya Tuhan Yesus sering memberi perumpamaan agar muridnya atau para ahli Taurat ataupun orang Farisi yang sering mengikuti dia bisa dengan mudah mengerti mengenai firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika saya merenungkan firman ini, di pikiran saya, kalau pohon ara tumbuh di kebun anggur, pastinya akan subur dan menghasilkan banyak buah. Mengapa? Karena di sekelilingnya dibarengi dengan tanaman-tanaman anggur dan tentu mendapat perawatan yang sama, mendapat nutrisi yang sama, dan atau mendapat pupuk yang terbaik dari pengurus yang mengelola kebun anggur. Pengurus kebun anggur dia akan merawat sebaik-baiknya agar tanaman-tanaman itu menghasilkan buah. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca di sini, pohon ara yang tumbuh bersama-sama dengan tanaman kebun anggur dengan anggur itu tidak menghasilkan buah. Ketika pemilik kebun anggur datang dan melihat pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dia datang untuk mencari apakah pohon ara ini sudah berbuah, tetapi tidak ditemukannya. Berapa kali pemilik kebun anggur itu datang, dia sampai 3 tahun dia datang untuk melihat apakah pohon ara ini telah menghasilkan buah. Ternyata di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sama sekali tidak menghasilkan buah. Nah, kalau saya mencoba mencari tahu sebenarnya pohon ara itu berbuahnya di bulan keberapa gitu ya. Nah, ternyata di bulan ke-6 sebenarnya pohon ara itu sudah bisa menghasilkan buah. Nah, ternyata ini sudah sampai dengan 3 tahun dia sama sekali tidak menghasilkan buah. Nah, akhirnya pemilik kebun anggur ini berkata kepada pengurus kebun anggur. Dia berkata bahwa tebanglah pohon ini. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, di situ dibilang tebanglah pohon ini pakai tanda seru. Tebanglah pohon ini, tanda seru ya, berarti Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa ada waktunya Tuhan juga harus mengambil suatu tindakan tegas bahwa pohon yang tidak berbuah itu harus ditebang. Tebanglah pohon ini. Dan ada kalimat lagi selanjutnya yang Tuhan katakan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Harus ditebang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pemilik kebun anggur ini juga jadi pemilik kebun anggur ini dia merindukan bahwa pohon yang ada di taman itu seharusnya menghasilkan buah. Tetapi apa yang diharapkan itu tidak terjadi dan dia harus mengambil suatu tindakan yang tegas bahwa pohon ini harus ditebang, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, ada satu lagi yang saya tertarik di sini, pengurus kebun anggur ini dia meminta kesempatan 1 kali lagi kepada pemilik kebun anggur. Kasih kesempatan 1 tahun lagi, biarkanlah nanti saya coba untuk mencangkul di sekelilingnya, saya pupuk lagi. Siapa tahu 1 tahunnya lagi pohon anggur ini bisa berbuah, menghasilkan buah. Tapi kalau sudah 1 tahun lagi dia sampai tidak menghasilkan buah, ya boleh ditebang. Nah, dari perenungan saya waktu ketika saya membaca firman Tuhan ini, sebetulnya pengurus dari kebun anggur ini dia sudah mengusahakan sedemikian rupa, dia sudah memberi hal-hal yang baik, nutrisi, semua memberi pupuk gitu. Tetapi pohon ara ini juga sama sekali tidak menghasilkan buah. Saya menggambarkan kita sebagai anak Tuhan yang berada di dalam kumpulan jemaat di mana kita berada, kita bisa mengoreksi diri kita, sudah berapa lama kita hidup mengenal firman Tuhan, kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan baik dari gembala setempat maupun juga dari
gembala-gembala lain yang mungkin kita sering dapat juga melalui online. Sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita hanya stuck di situ ataukah kita bertumbuh dan menghasilkan buah? Apakah itu menjadi pertanyaan di dalam masing-masing pribadi kita? Kadang kita berada di lingkungan anak-anak Tuhan yang sama-sama mendapat asupan firman Tuhan yang sama gitu ya. Kita sama-sama mendengarkan firman yang ada yang lembut, ada yang keras gitu. Ternyata itu kembali lagi dari masing-masing kita. Apakah kita itu bertumbuh tapi menghasilkan buah apa enggak? Yang Tuhan mau itu adalah kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Apalagi kita yang sudah lama sekali mengikut Tuhan. Minimal kita sudah menjadi seorang leader dalam kehidupan kita. Contohnya kita harus sudah menjadi kita nggak cuma mendengar, tetapi juga kita seharusnya sudah seharusnya berbuah, menghasilkan sesuatu. Kita bisa membawa orang-orang mengenal Kristus dan bertobat. Dan biarlah firman hari ini merenungkan buat kita bersama. Kita isi waktu ini dengan nggak cuma kita bertumbuh, tapi kita juga harus berbuah dan menghasilkan. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus tadi saya bilang 3,5 tahun. Jadi murid-murid, para ahli Taurat, orang Farisi mengikut Tuhan tuh udah hampir finish pelayanannya Tuhan. Sudah hampir finish 3,5 tahun, setengah tahun lagi sudah selesai pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan lihat udah 3 tahun tidak ada yang berbuah. Tidak ada yang berbuah sehingga Tuhan bilang tebang aja. Nah, Yesus sudah mengajarkan seluruh aspek kehidupan dengan, kalau kita lihat begitu sabarnya Tuhan, dengan tekun, sampai harus mengajarkan harus memberi perumpamaan gitu. Tuhan berkali-kali memberi perumpamaan. Nah, supaya apa? Supaya kita nangkap bahwa kerinduan hati Tuhan bahwa kita harus menghasilkan buah. Jangan sampai jangka waktu Tuhan yang diberi kesempatan kepada kita sudah selesai tapi kita tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan katakan, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma, tebang. Cukup keras ya firman Tuhan. Nah, pembelajaran dari COVID-19, saya melihat Tuhan masih kasih kesempatan perpanjangan waktu untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Apakah di depan sana nanti kehidupan dunia ini masih diperpanjang lagi atau akan selesai, kita nggak tahu. Nah, seharusnya kita yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan sudah sepatutnya menjadi pemimpin dalam misalnya pertumbuhan dalam memberi contoh dalam karakter, pemimpin dalam pertobatan, memimpin dalam memberi pengampunan, di dalam kesabaran, di dalam kesetiaan. Jadi kita menghasilkan buah dalam hal-hal itu. Dan juga kita tidak hanya datang menikmati aja gitu, tapi kita juga harus berbuah. Dan nanti orang lain yang melihat buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai waktunya Tuhan selesai, kita tidak menghasilkan buah dan Tuhan bilang harus ditebang. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa waktu yang ada, yang Tuhan kasih buat kita, kesempatan diperpanjang oleh Tuhan gitu. Mari kita benar-benar mau isi untuk kita bisa menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin Rapin atau terima kasih Bu Eta. Ya. Pagi hari ini firman Tuhan tadi disampaikan, ini adalah berbicara tentang perumpamaan yang Tuhan berikan ya. Perumpamaan yang luar biasa di mana ada satu pohon yang pupuk segala macam tadi dijelaskan sama Bu Eta itu sama. Tapi pohon ini nggak berbuah. Itu menggambarkan bagaimana ada nilai-nilai yang nggak mau diterima oleh orang tersebut. Padahal di sekelilingnya udah sama penerimaannya ya. Seperti itu ya. Ada kekerasan hati, mungkin ada murka yang ditimbun di dalam hati. Nah, itu bahaya tuh. Saya karena lihat ini pohon kenapa nggak bisa berbuah? 3 tahun, buset lama juga ya 3 tahun ya. Nggak berbuah-buah.
yang anggur-anggurnya udah berbuah sekelilingnya gitu. Asupannya, gizinya semua sama ya. Nah, hari ini kalau kita merasa iya ya, apakah saya seperti pohon ara yang nggak berbuah? Nah, pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau agar kita mau berbuah. Caranya adalah kita mau lembutkan hati kita, ya. Kita datang ke hadapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ya, firman-Nya yang akan memurnikan hati kita. Karena kita tahu, tanpa Tuhan, kita tuh nggak ada apa-apanya. Pagi hari ini, kita datang supaya di dalam Tuhan, hidup kita penuh bermakna. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga melakukan firman Tuhan. Sehingga orang, bukan hanya kita diberkati, tapi kita juga memberkati orang lain. Itulah namanya berkat double porsi. Kita diberi sama Tuhan, kita memberi lagi ke orang lain. Wah, itu double porsi namanya, karena kita melakukan aksi yang lebih ya, Bu Eta ya. Iya. Nah, mari pagi hari ini, Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus mengingatkan hati kita masing-masing. Saya nggak tahu apa yang Tuhan bicara dalam hati Bapak Ibu semua. Tapi pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita naikkan pokok doa, kita akan nyanyikan satu penyembahan. Yes, Lord Jesus. Benar Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mungkin kondisi tidak memungkinkan. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun pandemi ini Tuhan terjadi, melanda di seluruh dunia. Kami mau terus pegang Tuhan janji-janji-Mu yang kami baca melalui firman-Mu Tuhan di Alkitab Bapa. Kami mau percayakan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Bersyukur lewat ibadah doa pagi ini kami terus dilawat, dipulihkan, disembuhkan dari segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ku persembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa yang telah dituliskan oleh jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh Bapa, yang kesehatannya sedang terganggu Bapa. Kami berdoa mereka yang sedang sakit prostat, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi buat jemaat-Mu Bapa. Dimanapun dia berada Tuhan, setiap apa yang mereka makan, setiap apa yang mereka minum Tuhan, boleh menjadi imun di dalam tubuhnya Tuhan, sehingga bisa memproses Tuhan sakit penyakitnya lebih cepat lagi dipulihkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami ritme jantung yang tidak stabil. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Jantung itu akan stabil kembali Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, ada adik jemaat yang sedang sakit, didiagnosa kanker payudara Tuhan dan juga kista Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus mengalir dalam tubuhnya Bapa, sehingga bisa menyembuhkan, mengangkat semua sakit penyakitnya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa di atas kayu salib Engkau telah menanggung sakit penyakit kami Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan semua jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kelemahan-kelemahan tubuh yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Biar mereka menjadi saksi hidup dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak jemaat yang sedang belajar di luar negeri, yang sedang juga sambil bekerja juga Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka dengan kesehatan daripada-Mu Bapa, sehingga pada saat mereka bangun tidur, pada saat mereka beristirahat, ada berkat-berkat Tuhan yang terjadi buat mereka semua Bapa. Juga kami berdoa Tuhan agar kehidupan kerohanian mereka juga terus bertumbuh Tuhan, lewat ibadah yang akan dia hadiri, lewat ibadah yang akan dia tonton lewat online Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kesatuan dan kesetiaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang selalu menghadiri ibadah secara online Bapa, mencari Engkau Tuhan. Kami percaya kerinduan hati mereka Engkau mengetahuinya Bapa. Engkau juga yang akan memberkati, Engkau yang akan memberi pertumbuhan mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Anugerah, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan,
selalu ada buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada saat mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan hadir di situ menolong. Pada saat mereka minta dipulihkan, Tuhan juga memulihkan dimanapun mereka berada, Bapak. Pada saat mereka mengalami kelemahan, Tuhan selalu menguatkan mereka dan menopang kehidupan mereka, sehingga keluarga mereka mempunyai ketahanan rohani yang luar biasa. Ada semangat, ada sukacita, sehingga mereka, Tuhan, selalu terhubung dengan Engkau, Tuhan. Connect terus bersama Engkau, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mau serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, Bapak. Dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga membawa bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang cukup besar dengan berbagai ragam suku bangsa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, banyak juga yang belum mendengar atau membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan, sehingga mereka yang belum mendengar tentang Engkau, tentang Injil ya Tuhan, Roh Kudus bekerja ya Tuhan, sehingga mereka berjumpa dengan Engkau dan mereka menerima keselamatan dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk roh-roh yang roh agamawi Tuhan, yang membuat mereka buta untuk tidak bisa melihat Tuhan kebenaran di dalam Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, lawatan-Mu turun untuk membuka mata, pikiran dan hati mereka ya Tuhan, untuk mengenal Engkau Allah yang benar ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di negara kami ini, Presiden Jokowi ya Tuhan. Engkau mengurapi dia ya Tuhan di dalam tugasnya ya Tuhan, bersama wakil dan para menterinya ya Tuhan. Tuhan, kami melihat campur tangan-Mu Tuhan melalui Bapak Presiden Jokowi ini Tuhan. Banyak kemajuan di dalam bangsa ini ya Tuhan. Engkau pakai dia ya Tuhan, agar hikmat Kau berikan kepada dia ya Tuhan. Bangsa ini terus selangkah demi selangkah maju terus ya Bapa. Ada pemulihan terjadi di mana-mana ya Tuhan, baik dalam ekonomi juga Tuhan, juga dalam pemulihan untuk sakit penyakit COVID yang sedang melanda Tuhan. Semakin hari kami berdoa Tuhan, ada terjadi penurunan terus ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan, untuk belajar taat ya Tuhan, untuk patuh ya Tuhan, untuk disiplin ya Bapa. Biar ya Tuhan penularan COVID ini tidak menyebar ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para aparat yang diberikan untuk kemampuan untuk menjaga stabilitas keamanan di bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, mereka yang bertugas ya Bapa Tuhan, untuk melindungi bangsa ini Tuhan, Engkau taruhkan hikmat ya Bapa, sehingga Tuhan hal-hal yang inisiatif untuk merusak bangsa ini ya Tuhan bisa dapat terungkap terlebih dahulu ya Tuhan, sebelum ada niat-niat jahat terjadi ya Bapa. Engkau lindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka bertugas ya Bapa Tuhan, ada penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Engkau melindungi juga istri dan anak-anak mereka ya Bapa Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa yang baru bertobat Bapa. Engkau melindungi pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa Tuhan. Kami berdoa jiwa-jiwa yang dilayani itu mereka bisa bertumbuh, berbuah, dan juga mereka akan menghasilkan buah dan bisa meneruskan kepada yang lain ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Ibadah doa pagi kami sampai di sini Tuhan. Kami mau mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Engkau Tuhan. Sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Pada saat kami berharap, kami percaya harapan kami akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, pandanglah wajah Bapa di surga dan terimalah berkat daripada Bapa sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerah kekuasaan kita, memperluas ke kanan, memperluas ke kiri, memperluas segala hal
Amin. Dan kami percaya pada saat tangan Tuhan memimpin setiap kita, Dia sendiri yang akan mengangkat kita tinggi-tinggi, membuat setiap usaha yang kita lakukan selalu berhasil dan tidak pernah akan gagal. Dan kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menghindari kita dari segala macam malapetaka dan menjauhkan kita dari segala macam sakit penyakit. Dan kiranya berkat Tuhan dan tangan Tuhan yang akan memberkati kita, yang terus tercurah melimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita penuh dengan berkat dan tidak hanya sekedar diberkati, tapi menjadi berkat bagi semua orang. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ibadah doa pagi kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.